Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SI kelas 5A. Di sini kami akan mempresentasikan serta mendemonstrasikan hasil dari tugas kami terkait penerapan dan pengelolaan teknologi kontainer untuk solusi cloud yang efisien. Sebelum kami menginjak materi ataupun menjelaskan materi lebih lengkap, izinkan kami memperkenalkan dari tim kami sendiri. Dimulai dari saya sendiri, saya selaku moderator Nikomang Putrinda Puspitasari dengan 3 digit di belakang 083 dan rekan saya Nurbalinda Lego dengan 3 digit di belakang 073 dan rekan saya Idewa Gede Arsana Pucang Anom dengan 3 digit di belakang 041. Baik, untuk selanjutnya bisa di-scroll. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Hmm, Oke, jadi pertama apa sih itu cloud solution? Yaitu perusahaan fiktif yang menyediakan layanan berbasis cloud dan berencana mengadopsi containerization untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas infrastruktur IT dalam menghadapi tantangan efisiensi penggunaan sumber daya komputasi serta meningkatnya permintaan untuk layanan web dan database. Perusahaan ini akan memulai dengan instalasi Docker sebagai platform containerization-nya. Selanjutnya, mereka akan membuat dan melakukan deployment container untuk layanan web menggunakan Nginx dan database dengan MySQL. Proses ini juga mencakup analisis dan optimasi eh, penggunaan sumber daya sebelum dan sesudah implementasi, serta konfigurasi jaringan kontainer untuk menciptakan komunikasi yang baik antar layanan dengan langkah-langkah ini. Cloud solution ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi overhead, dan memastikan ketersediaan layanan yang optimal bagi pelanggan. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, itu dia penjelasan pertama terkait latar belakang mengenai studi kasus yang kami angkat. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya yakni rumusan masalah. Baik, rumusan masalah akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah dirampung, dapat ditemukan beberapa masalah yang ditemui, yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut diantaranya sebagai berikut. Untuk rumusan masalah pertama, yakni jelaskan dasar-dasar dari adanya teknologi kontainer dan konsep dari containerization. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan instalasi dan konfigurasi Docker di server yang disediakan. Selanjutnya, bagaimana cara mengkonfigurasi jaringan antar kontainer untuk memastikan komunikasi yang efektif antar layanan. Selanjutnya, bagaimana dampak penerapan teknologi kontainer terhadap penggunaan sumber daya komputasi sebelum dan sesudah implementasi, dan rumusan masalah terakhir yakni tantangan apa saja yang muncul selama proses implementasi teknologi kontainer, dan bagaimana solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari tujuan. Adapun tujuan yaitu dari adapun tujuan yakni agar dapat memahami dan menerapkan teknologi kontainer seperti Docker dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya komputasi pada perusahaan fiktif Cloud Solution Inc. yang dengan melalui instalasi dan konfigurasi Docker, pembuatan serta deploy kontainer untuk layanan web dan database, analisis dan optimasi penggunaan sumber daya, serta evaluasi keberhasilan implementasi dengan dokumentasi langkah-langkah dan rekomendasi untuk pengelolaan kontainer yang lebih baik di masa depan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya, yakni terkait materi landasan teori. Kita sudah memasuki pada pembahasan, yakni di bab 2, untuk pada bagian landasan teori, tentunya terdapat beberapa subbab di dalamnya. Salah satunya yakni teknologi kontainer, Docker, dan orkestra. Untuk materi pertama, yakni teknologi kontainer akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, yang pertama, apa sih itu teknologi kontainer? Itu merupakan sebuah teknologi virtualisasi terbaru yang memungkinkan aplikasi berjalan di lingkungan terisolasi dengan semua dependensi yang diperlukan. Salah satu platform kontainer adalah Docker yang begitu terkenal. Dia berfungsi untuk membangun, mengirim, dan menjalankan aplikasi. Selain itu juga kontainer mengambil pendekatan build once, run anywhere, sehingga nantinya aplikasi dapat berjalan di segala lingkungan dengan konsistensi yang tinggi. Selain terdapat Docker, terdapat juga Kubernetes, sebuah platform orkestrasi kontainer yang kerap digunakan untuk manajemen kontainer dalam jumlah besar guna membangun layanan microservice dan juga menyediakan kemampuan seperti teknik replication control dan autoscale pada kontainer. Selanjutnya akan saya serahkan ke
moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Itu merupakan pembahasan terkait materi teknologi kontainer. Untuk materi selanjutnya yaitu materi Docker yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan Docker. Apa itu Docker? Docker merupakan sebuah platform terbuka yang dapat digunakan agar developer dan sistem administrator dalam bekerja sama guna melalui proses boot, package, dan deploy sebuah aplikasi. Dengan tidak bergantung pada arsitektur mesin, mesin tujuan, bahasa programan, dan sistem operasi. Melakukan proses deploy pada pelayanan cloud akan memberikan kemudahan. Hal ini merupakan keunggulan dari penggunaan Docker. Dikarenakan sebuah aplikasi dapat menjadi satu dalam kontainer dengan menjalankan banyak kontainer secara bersamaan yang tentunya pada host yang sama tanpa mengganggu hypervisor. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, itu dia penjelasan terkait materi Docker. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yakni materi orkestrasi. Baik, definisi dari orkestrasi dalam konteks teknologi cloud mengacu pada proses pengelolaan dan pengaturan sumber daya cloud secara otomatis untuk memastikan layanan berjalan dengan optimal. Proses ini melibatkan pengelolaan komponen seperti server, jaringan penyimpanan, dan aplikasi secara terintegrasi. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan mengotomatisasi dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan cloud. Boleh di-scroll? Dalam orkestrasi ini, tentunya terdapat aspek utama yang harus diperhatikan, antara lain provisioning, deployment, scaling, dan monitoring. Adapun contoh platform dari orkestrasi ini seperti Kubernetes. Kubernetes ini merupakan platform yang mampu mengatur node, kontainer, dan komunikasi antar komponen untuk memastikan skalabilitas dan ketahanan aplikasi berjalan dengan baik. Baik, itu dia untuk materi landasan teori. Untuk materi selanjutnya yaitu penerapan teknologi. Dalam penerapan teknologi ini tentunya terdapat beberapa subbab di dalamnya, yakni yang pertama itu instalasi Docker dan pembuatan deployment container. Untuk pertama, instalasi Docker akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, yang pertama yang kita lakukan melakukan instalasi Docker yaitu masukkan perintah apt get update with me. Artinya pada gambar di bawah ini merupakan hasil konfigurasi dari perintah apt get update mini pada terminal yang berjalan untuk memastikan bahwa sistem memiliki informasi terbaru tentang paket perangkat lunak yang tersedia pada repository Ubuntu. Perintah ini wajib dilakukan sebelum menginstal perangkat seperti studi kasus saat ini, yaitu perintah ini wajib dilakukan sebelum melakukan instalasi Docker pada Ubuntu. Setelah melakukan perintah tersebut, maka terminal akan menunjukkan bahwa daftar paket sedang diperbarui dengan mengambil data dari berbagai server repository seperti http arsububuntu.com dan http security.ubuntu.com. Saat perintah sudah berhasil dijalankan pada terminal, maka terminal akan memberikan output seperti gambar di bawah, yaitu itu Jamie security, Jamie update, dan lain-lain. Menunjukkan bahwa ini adalah versi Ubuntu Jamie Jellyfish 22 LTS dan sistem sudah memperoleh informasi dari repository utama, pembaruan keamanan, dan pembaruan yang lainnya. Nah, ini dia hasil dari pembaruan update repository Ubuntu. Nah, yang kedua yaitu masukkan perintah apt get install apt transport min https ca min certificates cwl 3 software script property common y. Artinya pada gambar di bawah ini hasilnya pada di gambar ini merupakan konfigurasi dari perintah apt get install yang digunakan untuk menginstal paket perangkat lunak yang telah ditentukan. Sebelumnya pada Ubuntu terdapat apt transport https bukan perintah yang digunakan untuk memberikan apt mengakses repository melalui protokol HTTPS. Hal ini bertujuan agar saat user menggunakan dapat menggunakan repository yang hanya mendukung koneksi HTTPS yaitu keamanan. Pada perintah CA sertifikat bukan perintah pakai yang menjadikan sertifikat otoritas CA yang valid untuk protokol HTTPS. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa komunikasi HTTPS dapat diverifikasi dan aman. Dan pada perintah CURL merupakan perintah yang digunakan untuk mentransfer data dengan berbagai protokol, termasuk HTTP dan HTTPS. Hal ini juga sering digunakan untuk mengunduh file berinteraksi dengan API. Pada perintah tree ini adalah otoritas yang digunakan untuk
menampilkan struktur direktori dengan format pohon yang bertujuan untuk memvisualisasikan hierarki file dan folder. Pada perintah software Property Commons eh, dan MinY merupakan paket yang menyediakan alat untuk mengelola repository, perangkat lunak, dan kunci GPG. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan pengguna untuk menambahkan, menghapus, dan mengelola repository PPA atau dengan disebut Personal Package Archive dengan lebih mudah. Dan pada perintah terakhir MinY merupakan perintah yang digunakan untuk memberitahu apa target untuk secara otomatis menjawab iya untuk semua pertanyaan yang mungkin muncul selama proses instalasi. Ini membuat proses instalasi menjadi otomatis tanpa lagi memerlukan kita interaksi pada terminal. Nah, inilah hasil dari memerlukan komen yang di atas. Selanjutnya, nah pada komen ini menjelaskan fungsi yang ketiga. Yang ketiga, komen ini menjelaskan fungsi konfigurasi untuk menyebutkan sistem agar melakukan instalasi Docker secara resmi dari repository Docker. Dengan menyalakan konfigurasi di atas, maka dapat memastikan bahwa paket Docker yang diunduh asli terverifikasi oleh kunci GPG. Nah, dan sistem dapat mengakses versi terbaru Docker yang kompatibel dengan sistem operasi. Adapun konfigurasi yang dilakukan sebagai berikut. Nah, ini adalah dokumentasi dari instalasi Docker. Dan yang selanjutnya keempat yaitu pada di bawah gambar ini secara garis besar fungsi konfigurasi yang di bawah ini merupakan proses konfigurasi repository Docker pada sistem berbasis Ubuntu dengan menjelaskan perintah seperti curl dan add apt repository, dan juga konfigurasi gambar di bawah ini untuk memperbarui repository untuk mengunduh paket Docker. Adapun langkah-langkahnya seperti di bawah ini. Nah, yang terakhir, apabila sudah berhasil, maka kita dapat mengecek dengan Docker version, Docker minimum version. Pada setelah mengkonfigurasi, dapat kita lihat ditampilkan pada perintah curl dan apt add adalah OK. Hal ini dapat diartikan sebagai penanda bahwa kunci GPG berhasil ditambahkan. Nah, ini dia seperti gambar di sini. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya terkait langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan konfigurasi yang dilakukan untuk instalasi Docker. Untuk materi selanjutnya yaitu pembuatan dan deployment container. Tentunya di dalam materi pembuatan dan deployment container ini terdapat sebab-sebab di dalamnya yaitu pembuatan NGINX, pembuatan PHP, pembuatan data container, dan MySQL container. Untuk pada setiap subbab akan dijelaskan oleh saya dan rekan saya. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, dimulai dari pembuatan NGINX. Pada gambar di bawah ini merupakan hasil dokumentasi dari pembuatan GNX. Pada hasil dokumentasi dapat kita lihat perintah yang dimaksudkan. Antara lain, yang pertama yaitu mkdir slice docker min project. Pada perintah ini merupakan perintah untuk membuat direktori baru bernama docker project di dalam direktori home pengguna. Pada perintah ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan semua file yang terkait dengan proyek Docker. Proyek Docker termasuk file konfigurasi seperti docker compose.yml. Selanjutnya, dapat di-scroll. Baik, untuk perintah kedua yaitu cd slice docker min project. Pada perintah ini merupakan perintah untuk memindahkan ke direktori Docker project yang baru saja dibuat. Hal ini bertujuan agar dengan berpindah ke direktori ini, kita dapat dengan mudah mengelola file dan menjalankan perintah Docker yang relevan tanpa perlu menyebutkan jalur lengkap ke direktori tersebut. Untuk perintah ketiga, yakni nano docker compose.yml. Pada perintah ini merupakan perintah yang digunakan sebagai membuka editor teks nano untuk membuat atau mengedit file bernama docker compose.yml. Pada file
Docker Compose.yml ini merupakan file konfigurasi yang digunakan oleh Docker Compose untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi multi-kontainer. Hal ini tentunya dilakukan agar kita dapat menentukan layanan, jaringan, dan volume yang diperlukan untuk aplikasi yang telah ditentukan. Dapat di-scroll. Baik, untuk perintah yang keempat yakni docker compose up strip d. Pada perintah ini merupakan perintah yang digunakan untuk menjalankan aplikasi yang didefinisikan dalam file docker compose.yml pada latar belakang atau detect mode. Dengan adanya perintah ini akan membaca konfigurasi dari docker compose.yml, membangun image jika diperlukan, dan memulai semua kontainer yang didefinisikan. Dan pada opsi min d bertujuan agar membuat kontainer berjalan di latar belakang sehingga terminal kita tetap tersedia untuk perintah lain. Dapat di-scroll. Baik, untuk perintah kelima yakni Docker PS. Pada perintah ini merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan daftar kontainer Docker yang sedang berjalan. Dengan adanya perintah ini, kita dapat memverifikasi bahwa kontainer yang kita jalankan dengan Docker Compose Up telah berhasil dimulai dan sedang berjalan. Hal ini memberikan informasi seperti ID kontainer, nama status, dan port yang digunakan seperti gambar tampilan di bawah ini. Dapat di-scroll. Untuk materi selanjutnya yakni pembuatan PHP container. Pada gambar di bawah ini merupakan hasil dokumentasi dari pembuatan PHP container. Pada hasil dokumentasi, tentunya kita dapat melihat beberapa perintah yang dimasukkan. Yang pertama, perintah pertama yakni mkdir strip p docker strip project www html. Pada perintah ini bertujuan untuk membuat direktori www/html di dalam direktori docker project. Hal ini berfungsi pada direktori ini akan digunakan untuk menyimpan file-file aplikasi PHP yang akan dijalankan oleh server Nginx. Untuk perintah kedua, nano docker strip project www.html index.php. Pada perintah ini, di dalam direktori www.html, hal ini berfungsi agar kita pengguna dapat mengakses aplikasi melalui browser, server, dan mengeksekusi file dan menampilkan kontennya. Hal ini disebabkan karena file ini adalah titik masuk atau entry points untuk aplikasi PHP. Untuk perintah selanjutnya dapat di-scroll. Baik, perintah ketiga yakni mkdir docker min project nginx. Pada perintah ini bertujuan untuk direktori nginx di dalam direktori docker project. Hal ini berfungsi untuk menyimpan konfigurasi dan docker file untuk layanan nginx. Untuk perintah keempat yakni nano docker project nginx default.conf. Pada perintah ini bertujuan untuk membuat file default.conf yang berisi konfigurasi untuk server Nginx. Hal ini berfungsi agar file ini dapat mengatur bagaimana Nginx akan menangani permintaan HTTP. Dalam konfigurasi ini, Nginx diatur untuk mendengarkan pada port 80 dan mengarahkan permintaan ke file PHP yang sesuai. Untuk perintah kelima, yakni nano docker min project nginx docker file. Pada perintah ini bertujuan untuk membuat docker file yang dapat membangun image Nginx. Hal ini berfungsi agar docker file ini dapat mendefinisikan bagaimana Nginx akan dibangun. Dalam hal ini, file konfigurasi default.conf dan direktori HTML disalin ke dalam image Nginx. Untuk perintah selanjutnya dapat di-scroll. Baik, perintah ke-6, nano docker project docker compose.yml. Pada perintah ini bertujuan untuk membuat file docker compose.yml agar dapat mengatur layanan yang akan dijalankan. Hal ini berfungsi agar file ini dapat mendefinisikan layanan yang akan digunakan dalam project docker. Dalam hal ini ada dua layanan, yakni yang pertama Nginx dan PHP FPM. Docker Compose yang akan mengatur jaringan dan volume kedua layanan ini. Untuk perintah ketujuh yakni cd docker strip project. Pada perintah ini bertujuan untuk masuk ke dalam direktori docker project. Hal ini berfungsi agar dapat memastikan bahwa perintah selanjutnya dijalankan dalam konteks direktori project yang benar. Selanjutnya perintah ke-8 yakni docker compose up strip d. Pada perintah ini bertujuan untuk menjalankan semua layanan yang didefinisikan dalam file docker compose.yml. Hal ini berfungsi agar dapat membangun image jika belum ada dan menjalankan kontainer dalam mode terpisah atau detect mode. Dengan ini aplikasi akan berjalan di latar belakang. Untuk perintah selanjutnya dapat di-scroll. Baik, perintah ke-9 yakni docker ps. Pada perintah ini bertujuan untuk menampilkan daftar kontainer yang sedang berjalan. Hal ini berfungsi untuk memverifikasi bahwa kontainer Nginx dan PHP FPM telah berhasil dijalankan dan berfungsi dengan baik. Dapat kita lihat hasilnya seperti gambar di bawah ini. Baik, untuk
Poin ke-10, pada gambar di bawah ini menunjukkan kode PHP ini. Bertujuan untuk menghubungkan database MySQL sehingga menampilkan informasi tentang tabel yang ada di dalam sebuah database. Menampilkan informasi dalam bentuk HTTP atau HTML. Selanjutnya, baik, untuk materi pembuatan data kontainer akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Dari kedua gambar di atas menjelaskan proses konfigurasi, debugging, dan menjalankan layanan Docker dengan mencakup navigasi direktori proyek, memperbaiki kesalahan konfigurasi YAML, menarik image Docker, dan membangun serta mengaktifkan layanan dalam mode latar belakang. Dari kedua gambar tersebut juga menjelaskan bagaimana user mengatur environment tersebut untuk menjalankan aplikasi berbasis PHP. Adapun langkah-langkah konfigurasi yang ada di kedua gambar tersebut sebagai berikut. Nano slash docker min project slash docker min compose .yml. Yang konfigurasi yang kedua nginx build dot slash nginx slash container name nginx min container port min 8080 links min php volumes from min up data php image php 7.0 min fpm container name php min container expose min 9000 volume from min app data image php 7.0 min fpm container name app min data min container volume min dot slash www slash html slash var slash www slash html slash comment dengan menilai true. Kemudian konfigurasi yang ketiga ada cd slash docker min project docker min compose up min d. Dan konfigurasi yang terakhir ada docker ps min a. Mungkin itu dia. Selanjutnya saya akan lanjutkan pada pembuatan MySQL container. Pada gambar di bawah ini merupakan dokumentasi konfigurasi dari pembuatan MySQL container yang memiliki fungsi utama, yakni mendukung pengelolaan database dalam sebuah aplikasi. Hal ini tentunya menggunakan beberapa perintah konfigurasi seperti pada di bawah ini, antara lain nano slash docker min project slash www slash html slash index php. Pada perintah ini bertujuan untuk membuka file index.php yang terletak di dalam direktori slash docker min project www.html menggunakan editor teks nano. Hal ini berfungsi agar dapat melakukan pengeditan pada kode PHP yang ada di dalamnya. Ini biasanya digunakan untuk mengubah konten atau logika aplikasi web yang berjalan di dalam kontainer Docker. Yang kedua ada docker min compose down. Pada perintah ini bertujuan untuk menghentikan dan menghapus semua kontainer yang dikelola oleh file docker min compose.yml yang ada di direktori saat ini. Hal ini berfungsi untuk membersihkan lingkungan Docker dengan menghentikan semua layanan yang berjalan dengan menghapus kontainer, jaringan, dan volume yang dibuat oleh Docker min compose up. Ini berguna ketika kita ingin memulai ulang aplikasi dengan konfigurasi baru atau setelah melakukan perubahan pada file docker min compose.yml. Adapun tahap ketiga yaitu docker container run min f. Pada perintah ini bertujuan untuk menghapus semua kontainer yang tidak sedang berjalan. Hal ini berfungsi untuk membersihkan kontainer yang tidak lagi diperlukan, sehingga menghemat ruang penyimpanan dan menjaga agar lingkungan Docker tetap rapi. Ini juga membantu menghindari penumpukan kontainer yang tidak terpakai. Adapun tahap keempat yaitu docker min compose up min d. Pada perintah ini bertujuan untuk menjalankan semua layanan yang didefinisikan dalam file docker min compose.yml di latar belakang. Hal ini berfungsi untuk membangun dan menjalankan kontainer sesuai dengan konfigurasi yang ditentukan dalam file docker min compose.yml. Opsi min d memungkinkan kontainer berjalan di latar belakang sehingga terminal kita tetap tersedia untuk perintah lain. Ini adalah langkah penting untuk memulai aplikasi saat melakukan perubahan. Yang terakhir, yang tahapan kelima, docker ps min a. Pada perintah ini bertujuan untuk menampilkan daftar semua kontainer Docker, baik yang sedang berjalan maupun yang sudah berhenti. Hal ini berfungsi untuk memeriksa status kontainer. Kita dapat melihat kontainer mana yang aktif, mana yang telah dihentikan, serta informasi lain seperti ID kontainer, nama, status, dan waktu pembuatan. Ini membantu dalam pemantauan dan manajemen kontainer Docker.
Ini merupakan tampilannya. Pada gambar kedua, di bawah, pada kedua gambar di bawah ini merupakan hasil dokumentasi tahap kode yang dilakukan untuk pengaturan lingkungan Docker untuk aplikasi berbasis PHP dan MySQL, serta skrip PHP untuk menguji koneksi ke database. Output yang diharapkan dari tahap kode di bawah ini adalah setelah menjalankan Docker Compose, kita dapat mengakses file index.php melalui browser. Skrip tersebut akan memastikan layanan PHP dan MySQL dapat bekerja bersama serta menampilkan informasi terkait. Dan gambar di atas merupakan hasil dokumentasi terkait index.php yang memiliki tujuan utama menyediakan cara cepat untuk memverifikasi bahwa aplikasi dapat berjalan dengan baik di lingkungan yang dikonfigurasi. Selanjutnya, pada gambar di atas merupakan hasil dokumentasi terkait Docker Compose.yml yang memiliki tujuan utama mengonfigurasi dan menjalankan layanan secara otomatis menggunakan Docker Compose. Dalam gambar tersebut mencakup layanan PHP, MySQL, dan volume data. Hal ini tentunya berfungsi agar memudahkan pengelolaan layanan yang saling terkait PHP dan MySQL, mendukung isolasi lingkungan sehingga aplikasi berjalan tanpa mempengaruhi sistem utama, dan memastikan volume data tetap aman meskipun kontainer dihentikan atau dihapus. Mungkin itu dia yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, itu mungkin penjelasan terkait pembuatan data kontainer dan MySQL kontainer. Untuk materi selanjutnya yakni analisis dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Tentunya pada materi ini terdapat submateri di dalamnya, yakni analisis sebelum dan sesudah penerapan sumber daya komputasi dan implementasi perubahan untuk optimalisasi. Baik, untuk materi pertama, analisis sebelum dan sesudah penerapan sumber daya komputasi, itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Eh, Analisis sebelum dan sesudah penerapan sumber daya komputasi. Sebelumnya, bisa terlihat di gambar ini, yaitu di mana saya hanya menginstal Nginx saja, belum mengintegrasikan ke PHP. Nah, dari gambar ini menjelaskan sebuah halaman sambutan dari server Nginx. Dalam artian Nginx berhasil diinstal dan siap digunakan untuk menerima permintaan dari pengguna atau klien. Namun, meskipun server berfungsi, terdapat kemungkinan untuk melakukan konfigurasi tambahan untuk menyesuaikan server sesuai kebutuhan. Program ini juga menambahkan IP 10.2.0.8 itu yang berartinya belum mm, sepenuhnya dapat dikatakan berhasil apabila menyesuaikan dengan perintah tugas yang ada. Nah, sesudah ini adalah integrasi yang sudah dilakukan oleh saya sendiri yang menggunakan PHP. Dari gambar tersebut menjelaskan tampilan tulisan Hello World dari informasi terkait adanya database dengan kata lain tampilan pada gambar di atas berfungsi sebagai antarmuka dasar untuk menunjukkan bahwa web server berfungsi dan telah terhubung dengan database. Dapat dilihat bahwa setelah dilakukan konfigurasi yang pada gambarnya sebelum masih menggunakan 10.2.0.8 namun kini telah berhasil menggunakan localhost. Sebenarnya pada gambar gambar di bawah ini menjelaskan bahwa sebuah dokumentasi dan alamat localhost /index PHP menampilkan tampilan solution yang jika dihubungkan dengan permasalahan yang dihadapi pada cloud solution dapat memberikan layanan seperti tampilan gambar di bawah ini yang dapat. Nah, ini adalah codingan di mana dari sebuah masih apa namanya yang tadi sebelumnya web page web dari sebelumnya itu versi PHP menampilkan PHP version. Sekarang saya codingnya eh, agar web page ini itu sama seperti studi kasus yaitu cloud solution. Nah, selanjutnya adapun juga tahapan-tahapan dari web ini yaitu saya membuat eh, mengimplementasikan Float
di webpage Cloud Solution ini, yang dimana gambar eh, di bawah gambar ini itu ada create, menjelaskan tentang penguatan atau suatu data yang nanti akan tampil pada tampilan Cloud Solution, di mana pada gambar pertama itu terdapat perintah untuk menambahkan new service. Jadi service name dan juga description, di mana kedua hal tersebut haruslah diisi agar eh, dapat di save. Jika berhasil maka dapat yang telah kita buat nanti akan muncul seperti tampilan gambar nomor 2. Nah, di sini gambar nomor 2 di mana kami sudah membuat layanan hosting 24 jam dan sudah muncul, itu tahapan selanjutnya data mengubah dan mengedit. Nah, di tahapan mengubah mengedit ini di mana tadi layanan yang sebelumnya kami buat dapat kita ubah dan mengeditnya. Eh, Namun di tahap ini juga harus dua input ini harus sama-sama diisi. Jika tidak, maka tidak bisa di-save. Nah, jika sudah di-save, maka eh, perubahan itu akan muncul lagi seperti gambar di nomor 2. Next. Nah, di mana di tahap terakhir itu kita ada namanya tahap delete, di mana tadi layanan yang kita sudah buat, kami mencoba untuk mendelete-nya. Dan ketika kita mengklik button ada tong sampah di sana, kita dikasih confirm lagi apakah yakin untuk mendelete service ini. Jika iya, maka oke. Jika tidak, maka cancel. Nah, di sini saya yakin untuk mendelete service yang ada di sana. Maka saya klik OK, maka di tampilan nomor 2 pada gambar nomor 2 ini, service tidak ada, terhapus. Nah, selanjutnya ada implementasi perubahan untuk optimalisasi. Pada gambar 2 ini merupakan hasil dokumentasi di tahap implementasi perubahan untuk optimasi dari file Docker Compose YAML yang digunakan untuk mendefinisikan mengatur beberapa kontainer Docker dalam satu file secara keseluruhan. Adapun optimasi perubahan yang dilakukan antara lain, kode ini menjalankan 3 kontainer, yaitu yang pertama ada Nginx, yang kedua PHP, dan ketiga ada AppData. Menentukan image dan port yang akan digunakan oleh masing-masing kontainer, membuat volume yang dilibatkan antar kontainer untuk menyimpan data aplikasi, menentukan resource yang dialokasikan untuk setiap kontainer, dan menjelaskan komen spesifik untuk kontainer PHP. Dengan adanya hal tersebut, kode ini membantu mengotomatisasikan proses konfigurasi dan deployment aplikasi web yang terdiri dari beberapa komponen menggunakan Docker. Nah, ini dia dokumentasinya. Nah, di sana ada optimization research, ya, berapa dia menggunakan RAM, berapa dia menggunakan CPU. Nah, selanjutnya eh, evaluasi informasi saya serahkan ke moderator. Baik, itu dia penjelasan dari rekan saya terkait analisis sebelum dan sesudah penerapan sumber daya komputasi dan implementasi perubahan untuk optimalisasi. Baik, untuk materi selanjutnya yakni evaluasi dan implementasi. Tentunya dalam materi ini terdapat subbab kembali di dalamnya seperti masalah yang dihadapi dan solusi yang telah kami temukan. Untuk materi pertama yakni masalah yang dihadapi. Baik, dari studi kasus yang telah dijelaskan pada gambar pada bagian latar belakang, dapat kami rumuskan beberapa masalah yang telah dihadapi antara lain. Yang pertama, tahap instalasi Docker yang sempat mengalami hambatan yang diakibatkan dari ketidaksesuaian versi antara Docker dan Ubuntu yang digunakan. Hal ini dapat terjadi terutama pada kondisi jika menggunakan Ubuntu LTS. Untuk masalah yang kedua, dependensi yang hilang atau tidak kompatibel. Untuk masalah yang ketiga, adanya batasan hak akses untuk menjalankan Docker. Penggunaan non-root tidak dapat menjalankan perintah Docker tanpa menggunakan sudo. Untuk masalah yang keempat, adanya ketidaksesuaian port antar kontainer. Beberapa kontainer mencoba menggunakan port yang sama, sehingga hal ini menyebabkan konflik. Untuk masalah kelima, yakni adanya masalah persistensi data, sehingga hal ini menyebabkan data kontainer hilang setelah kontainer dihentikan atau dihapus karena sifat eternal container. Baik, untuk materi selanjutnya,
Eh, Mohon maaf, untuk masalah terakhir yakni adanya masalah jaringan antar kontainer. Sehingga hal ini menyebabkan kontainer tidak dapat berkomunikasi satu sama lain ketika berada dalam jaringan yang berbeda. Baik, untuk materi selanjutnya yakni solusi yang diterapkan terkait masalah yang kami temukan. Untuk materi ini, waktu dan tempat saya persilakan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya itu solusi yang diterapkan, yaitu dari beberapa masalah yang kami hadapi pada saat implementasi ini, tentunya kami menyiapkan solusi agar implementasi teknologi menggunakan Docker ini dapat berjalan dengan baik. Adapun solusinya tersebut antara lain, satu, solusi dari ketidaksesuaian versi antara Docker dan Ubuntu digunakan dan dependensi yang hilang atau tidak kompatibel adalah pastikan Ubuntu diperbarui dengan menjalankan sudo apt update dan sudo apt upgrade. Nah, gunakan repository resmi dari Docker yang sesuai dengan versi Ubuntu. Yang kedua itu adalah solusi dari masalah adanya batasan hak akses untuk eh, menjalankan Docker adalah tambahkan pengguna ke grup Docker seperti sudo usermod eh, strip ag docker slash docker $user. Nah, yang ketiga ini di mana solusi dari masalah adanya ketid- ketidaksesuaian port antara kontainer penggunaan flag minp untuk memetakan port secara efisien seperti docker run minp 80 slash t2 80 nginx. Nah, yang keempat ini solusi dari masalah adanya masalah persistensi adalah gunakan volume untuk menyimpan data persistence seperti docker run minv slash data. Nah, seperti komen tersebut. Yang keempat itu solusi dari adanya masalah jaringan antar kontainer. Buat jaringan khusus dan tambahkan kontainer ke jaringan seperti komen di bawah ini. Selanjutnya, eh, saya serahkan ke moderator. Baik, itu dia penjelasan terkait materi evaluasi implementasi yang dimana kami menemukan beberapa masalah dan tentunya kami menemukan solusi dari masalah yang telah kami temukan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yakni pada pembahasan penutup. Di bab penutup ini terdapat beberapa subbab seperti kesimpulan dan saran. Baik, untuk pertama, materi kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Berdasarkan laporan mengenai implementasi teknologi kontainerisasi dengan Docker di perusahaan fiktif Cloud Solution Inc., dapat disimpulkan bahwa adopsi teknologi ini memberikan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya komputasi. Dengan menggunakan Docker, perusahaan dapat mengelola aplikasi dalam lingkungan terisolasi yang memungkinkan skalabilitas, pengurangan overhead, dan peningkatan ketersediaan layanan. Proses instalasi dan konfigurasi Docker, pembuatan serta development kontainer untuk layanan web, Nginx, dan database MySQL berhasil dilakukan meskipun terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi seperti masalah kompatibilitas versi dan hak akses. Mungkin itu dia kesimpulan yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Itu dia terkait pembahasan terkait kesimpulan dari studi kasus yang telah kami susun. Dapat di-scroll. Untuk materi selanjutnya, yakni saran yang telah kami susun berdasarkan masalah ataupun hasil implementasi yang telah kami rancang. Baik, adapun saran yang dapat diberikan setelah rampungnya beberapa hal yang telah dijelaskan dalam mengenai permasalahan yang diberikan sebagai berikut. Yang pertama, monitoring dan evaluasi. Implementasi sistem monitoring untuk memantau kinerja aplikasi dan penggunaan sumber daya setelah penerapan kontainer. Dengan data ini, perusahaan dapat melakukan evaluasi dan optimasi lebih lanjut. Yang kedua, pengujian berkelanjutan. Lakukan pengujian berkelanjutan pada lingkungan pengembangan untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan tidak mengganggu kinerja aplikasi yang sudah ada. Yang terakhir, penggunaan jaringan khusus. Disarankan untuk selalu menggunakan jaringan khusus untuk komunikasi antar kontainer untuk menghindari masalah jaringan di masa depan. Baik, itu dia sekian saran dari tim kami mengenai
implementasi teknologi computing ini. Baik, untuk video selanjutnya akan dilanjutkan dengan video terkait demonstrasi penerapan dan pengelolaan teknologi kontainer untuk solusi cloud yang efisien. Baik, untuk demonstrasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, yang pertama di sini kita sudah masuk ke terminal. Eh, Pertama yaitu kita memasuki command su yaitu ke mode root. Nah, di sana kita memasukkan password kita Ubuntu kita sendiri. Yang kedua itu ada eh, eh, kita saya menginstalnya di dalam file folder Docker project. Namun untuk menuju ke folder Docker project itu yaitu saya melakukan command cd /docker project. Nah, setelah kita memasuki folder Docker project tersebut, saya lalu em, melakukan command docker compose up min d, di mana saya melakukan mengaktifkan semua kontainer-kontainer yang jadi satu pada GAML. Nah, di sini ada MySQL data container yang sudah down, yaitu app data container yang sudah down juga, MySQL container yang sudah down juga, PHP container down, dan yang terakhir yaitu Nginx container itu sudah berjalan juga. Nah, dari sisi terminal itu kita sudah mengaktifkan semua kontainer. Untuk mengetes hasilnya, kita lakukan pada Firefox browser. Untuk rekan saya Balinda, mungkin bisa ke Firefox browser. Nah, di sini sudah terlihat eh, apa yang terjadi setelah melakukan menjalankan kontainer yang sudah saya install tadi. Itu saya edit lagi di indeks PHP-nya yang sebelum menjadi di mana sebelumnya version PHP memunculkan version PHP, namun saya ubah kembali untuk menyambungkan dengan konteks studi kasus yaitu cloud solution, di mana cloud solution ini bisa eh, mendaftarkan service yang dari klien apa yang diinginkan. Misalnya eh, untuk rekan Belinda mungkin bisa register no. Nah, di sini di service name di sini itu misalnya hosting. Lalu eh, 24 jam. Lalu rekan bisa save service yang sudah di add. Nah, di sini sudah muncul yaitu hosting deskripsinya 24 jam, lalu ada action, tombol jambatan action yaitu bisa kita edit, bisa delete. Nah, mungkin rekan bisa mengedit yang tadinya description-nya dari sebelumnya 24 jam mungkin bisa menjadi 5 jam, mungkin coba nanti. Oke, di sini server masih menjalankan. Nah, di sini bisa kita ganti 5 jam. Lalu bisa di save. Nah, di sini di description sudah menjadi 5 jam, mungkin rekan bisa mendelete.
Nah, saat tidak ada layanan maka akan memunculkan pesan no service available, please add service. Nah, itu dia adalah hubungan dari Nginx web server dengan MySQL, di mana data-data tersebut tersimpan pada database menggunakan kontainer-kontainer yang sudah kami buat. Demikian dari demonstrasi dari kelompok kami, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan terkait demonstrasi. Mungkin sekian penjelasan, presentasi, hingga demonstrasi terkait penerapan dan pengelolaan teknologi kontainer untuk solusi cloud yang efisien dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kata. Kami tutup dengan para mesanti. Om, Santi, 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 Om. Terima kasih.